Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya, masih bersama Dua Channel. Di video kali ini saya berhadapan dengan laptop Asus seri X441S, dimana masalahnya adalah terjadi error ketika kita klik icon dan ini bergerak ke arah sampingnya. Oke, seperti itu. Cek juga untuk file ataupun folder. Ini juga sama. Maka folder yang aktif sebelah kiri. Oke. Masalahnya seperti itu. Dan tentunya hal ini cukup mengganggu ya. Oke, apa yang menjadi penyebab sehingga errornya seperti itu ya? Di sini saya mencurigai ada masalah di keyboard. Mengingat untuk seri ini sering sekali terjadi masalah ya. Oke, dan mungkin saja terjadi pada merek ataupun seri-seri lain. Dan yang kedua, sepertinya laptop ini minim dari perawatan, terlihat dari debu dan kotoran yang nempel di casing. Ini sangat tebal sekali. Oke, berarti laptop ini jarang sekali dibersihkan. Dan kemungkinan ketiga, laptop ini jarang digunakan. Oke, sebelum melanjutkan, saya akan bersih-bersih dulu. Oke, bagian layarnya nampak sekali seperti berjamur ya, ditandai dengan banyak sekali noda warna putih ya. Dan ini biasanya jamur. Oke, karena sering ditutup atau didiamkan di tempat-tempat seperti dalam tas ataupun di lemari. Oke, langsung saja. Di sini saya mau cek untuk kondisi keyboardnya. Seperti tadi yang saya katakan bahwa sepertinya ada masalah di tombol panah kiri ya, atau arah kiri. Dan ternyata betul. Di sini tombolnya aktif atau dalam kondisi mijit ya. Oke, ini berwarna kuning. Hanya sayang kurang begitu kelihatan nih ya. Oke, dan ini berwarna kuning, berarti tombol tersebut dalam kondisi aktif. Sekarang kita lakukan pengecekan dengan cara dipijit-pijit terlebih dahulu. Dan ini tombolnya tidak berfungsi atau tidak aktif ya. Untuk panahnya cukup mengganggu.
Oke, kita coba close saja dulu. Kita buka lagi aplikasi ini. Mudah-mudahan saja bisa berfungsi. Dan ini tidak respon sama sekali, walaupun tombol panahnya mengganggu. Oke, mungkinkah ada masalah di Windowsnya? Ini bisa jadi. Jadi untuk tombol tidak berfungsi sama sekali, tapi ada error. Untuk panah ini berfungsi. Maksud berfungsinya ngaruh ke sistem. Oke, kita coba close aja dulu. Oke, dan ini masih error. Oke, ditandai dengan kalau kita klik folder ini dia bergeser. Oke, jadi di sini keyboardnya tidak berfungsi sama sekali. Mungkin saja ini Windowsnya ada masalah juga. Oke, dan sepertinya Windowsnya juga sudah tidak aktif ya. Oke, kita coba cek dulu untuk drivernya. Dan ini tidak bisa juga. Oke, karena ini sudah ketahuan masalahnya ada di panah kiri, kita coba perbaiki dulu untuk panah kirinya. Sini saya langsung saja tanpa dilakukan monitor dengan aplikasi. Di sini saya langsung saja eksekusi untuk panah kirinya ya, sampai kalau kita klik folder ataupun yang lainnya tidak otomatis bergeser ke sebelah kiri. Seandainya sudah normal, berarti tombol tidak masalah. Kita lakukan pemijatan dulu. Oke, dan ini masih aktif. Apakah masalah ini short circuit atau memang short di pin tombolnya saja ya? Oke, setelah dilakukan pemijitan ternyata tidak respon. Di sini saya mau cek dulu untuk jalurnya.
Oke, di sini saya mau coba potong dulu ya. Saya potong dulu untuk mika atau plastik keyboardnya, agar saya dapat mudah memisahkan antara pin atas dan pin bawah untuk memastikan short ini disebabkan karena short circuit atau memang pinnya yang shortnya. Oke, dan ini sudah dipisahkan antara pin atas dan pin bawah. Oke, ini adalah pin atas dan ini pin bawah. Jadi seandainya setelah dipisahkan seperti ini masih terjadi short ya, berarti ada kemungkinan masalah di sirkuitnya. Oke, kita coba, dan ini masih terjadi. Oke, ini dalam kondisi terpisah. Dan panahnya masih bergerak. Oke, ini dalam kondisi terpisah sampai renggangnya seperti ini. Jadi tidak mungkin short di bagian pinnya ya. Padahal ini sudah dipisahkan antara pin atas dan pin bawahnya. Makanya ketika kita lakukan pemijitan ini tidak akan berhasil. Oke, dan ini kelihatan tanda panah ini berwarna kuning. Nah, berarti tombol tersebut aktif, walaupun ini sudah saya off-kan, sudah saya nonaktifkan. Oke, di sini saya mau zoom dulu bagaimana yang disebut dengan menonaktifkan pinnya ya. Oke, inilah pin yang sudah saya nonaktifkan seperti ini. Ini adalah pin bagian atas. Jadi sudah saya pisahkan antara pin atas dan pin bawahnya agar benar-benar terpisah. Oke. Jadi untuk sirkuitnya, untuk yang atas arahnya ke sebelah atas ya, dan untuk pin bawah arahnya ke sebelah bawah. Jadi seandainya kita buat seperti ini tidak ada alasan lagi untuk short ya di area sini.
dan ini adalah pin bawah. Oke, titik ini adalah pin bawah dan sirkuitnya mengarah ke bawah. Ini dalam kondisi sudah dilepas, ini dalam kondisi sudah dipisahkan seperti ini. Apabila masih terjadi short ataupun tombolnya aktif, ini sudah bisa dipastikan sirkuit yang mengalami short ya. Oke, dan ini tidak bisa kita nonaktifkan walaupun pin tombolnya sudah kita pisahkan seperti ini masih tetap tombolnya magic. Oke, jadi kesimpulannya keyboard ini mengalami masalah di sirkuitnya, walaupun sebagian tombol tidak berfungsi, tapi mungkin saja ini masalah ada di Windows juga, dan kebetulan keyboardnya juga bermasalah. Oke, sekarang saya mau coba cek ya untuk di BIOS apakah tombol F2 dan lainnya aktif ya. Oke, mengingat ini kalau di Windows semua tombol tidak berfungsi, kecuali hanya tombol panah kiri saja yang mengganggu ke sistemnya. Oke, saya coba matikan dulu. Dan kita coba nyalakan. Kita pinjit tombol F2, apakah berhasil masuk ke BIOS. Ternyata gagal. Oke, dan setelah coba masuk BIOS ternyata gagal. Oke, berarti dari secara keseluruhan keyboard hanya berfungsi satu tombol saja ya, yaitu tombol arah kiri yang menyebabkan sistemnya error ya. Jadi kalau kita klik folder, file, dan lain sebagainya, dalam kondisi tampilan seperti ini akan bergerak ke arah kiri. Dikarenakan tombol panah kiri bermasalah atau short ya. Dan yang mengalami short adalah di sirkuitnya, karena sudah saya lakukan pelepasan atau pemisahan antara pin atas dan pin bawah. Untuk tombolnya ini masih tetap terjadi short. Oke, jadi untuk kesimpulannya ini masalah short circuit sehingga keyboardnya error. Oke, saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.